Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Roni dari channelnya Wong Alas ya. Sekarang Kang Roni lagi ada di perkebunan nih, perkebunan timun nih. Nanti kita mau mengedukasi gimana cara merawat timun, gimana pokoknya mak semuanya tentang pertanian, ilmu timun sekarang ya. Kita ke pakarnya, ke pakar timunnya ya. Boleh, yuk kita temuin dengan Bapak siapa Pak? Pakar Sita. Oh, boleh duduk sini. Kita ngobrol-ngobrol, kita beredukasi timun ya. Kopinya nggak ada. Sekarang kita sudah sama Bapak Karsitanya ya. Kita tanya tadi ngelihat kebunnya bagus. Nah, apa kalau timun tuh berapa hari tuh masa panennya dari awal tanam sampai panen? Nah, itu kalau nanam timun sampai sekarang itu sudah 1 bulan. Berarti kan kalau manennya itu 35 hari. 35 hari. Itu sudah mulai metik. Mulai memetik. Ya, Berarti sebulan lebih ya. sebulan lebih. Itu juga kalau pertumbuhannya kita lancar. Kalau tidak lancar ya mungkin menghambat sampai 40 hari. Itu kalau timun. Itu timunnya tuh bibit beli Pak. Itu belinya dari ya toko lah pertanian, namanya itu Erina. Oh, Bibitnya Bonteng Erina. timun Erina tuh. Nama bibit lah Erin. Tuh habis berapa itu, ada berapa puluh patah itu Pak? Nah, itu sekitar kurang lebih 100 bata lah. 100 patah. 100 bata. Luas juga berarti lumayan gitu. Ya. Itu caranya lah biar yang para penontonnya tuh ngerti, Nah, tahu itu gitu kalau cara nanamnya tuh. nanam timun. Pertama kita kan di apa namanya ditajak, Panjak. panja itu kan. Dilubangi ya. Sudah dipanjak, baru dikasih bibit timun, bijinya. Nah, sudah siap, itu baru dikasih pupuk kompos kandang lah namanya itu kan. Kandang. Nah, sudah itu di atasnya itu pakai pupuk mutiara. Mutiara. Itu habisnya kemarin itu 10 kilo mutiaranya. 10 kilo mutiara. Itu dasar lah, dasar. Dasarnya. Ya. Sesudah itu sudah daun lebar kan. Berapa hari itu kira-kira? Daun lebar itu sudah disusun lagi pupuknya itu kedua kali. Pupuk lagi. Ya, pupuknya itu kan kalau yang biasa itu kan, kalau saya itu kan namanya alam ya. Ya. Namanya modal sedikit, ingin timunnya bagus, caranya. Jadi saya itu pakai pupuk kandang. 15 karung. 15 karung gitu pupuk Nah, kandang. 15 karung sama ureanya itu 50 kilo. Karung. Nah, jadi diaduk terus si pupuk tadi urea tuh. Nah, sudah diaduk. Kalau kering misalnya bisa dikepret sama itu tuh sama air supaya basah. Nanti kan kawin antara urea sama pupuk itu kan. Nah, jadi kan seperti kalau pupuk kandang itu seperti TS-nya, dia minum TS maksudnya itu kan, kalau urea itu menghancurkan. Jadi kan bisa kawin. Itu bisa untuk pupuk istilahnya timun. Langsung dipupukkan. Seminggu itu sudah diaduk itu seminggu ya. Dikurung sama terpal itu, sudah dikurung. Nanti kan dia kawin sama itu. Jadi kalau itu mah proses bahasa Indonesianya mah fermentasi itu lah alam mungkin lah kayak itu, gitu ya. secara salah alam Ya. gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau bukan saya yang bermodal gitu kan, mupuknya itu yang pertama tuh ya disusul mutiara sama istilahnya TSP. Kadang-kadang pakai KNO. Tulis pakai itu tuh puradan supaya bisa takut ada tanahnya itu kan. Jadi langsung pupukan itu. Sudah dipupukkan, nanti kan pinggirnya tuh ditembok sama itu kan, sangkul lah. Ya diteplok Lah itu kan karena diaruk namanya gitu kan, diaruk. Sudah diaruk, itu baru pasang itu lanjaran. Keturus atau Keturus itu apa namanya lah, Lanjak. ajir, ada yang Ajir bilang lah. ajir ya itu. Iya. Nggak tahu di daerah kalian apa gitu namanya. Kita bahasa Indonesia banyak bahasa gitu.
Kalau Jadi bahasa ada yang Sundanya memang tuh turus. Kalau Turus, bangsa nasionalnya Manglanjaran juga. itu. Lanjaran ada. Atau ada yang pemanjat. Pemanjat. Ya pokoknya mah itu terserah yang penting sama intinya mah itu. Nah, itu seperti itu. Berbeda-beda kalau bahasa, timun. ya. Nah memang kalau pertumbuhannya bagus dari nanam itu sampai metik 35 40 hari. 35. 35. Kalau lambat itu umur timun itu ya sekitar 40-an lah kalau lambat itu. Misalnya sendat-sendat lah pertumbuhannya itu kan. Dari pertama tanam ya. Iya, kalau saya itu memang umurnya itu baru sebulan 2 hari. Jadi itu kalau mau mulai panen itu dia 3 hari lagi berarti mungkin bisa panen, Pak. bisa itu di hari Rebo itu. Ya ada juga lah yang besar sekarang tuh. Jadi pas umurnya itu berarti 34 lah 34. sampai Rebo itu hari Rabu. Dengan pupuk kandang mungkin kan petani lain juga kan banyak. Ya, memang banyak kalau orang lain kan kadang-kadang sungkan, kadang-kadang bau. Karena apa? Dikarenakan orang lain kan bisa untuk belinya gitulah. Iya. Kalau saya kan orang darurat lah. Tapi ada yang lu Namanya juga, itu Pak. kan. Ada yang lu juga masalah pupuk. Hmm. Katanya bisa beli tapi kadang susah. Nah, Apa bener itu gitu? Memang iya. Ya kalau soto kan dibandingannya misalnya pupuk sekian. Kalau pupuk kandang itu kan sudah tentu kalau di saya ini kan cuman 10.000 lah sekarung misalnya kan. Kalau saya ngarungi sendiri di kandang itu 5.000 sekarung itu umumnya itu kan. Nambah-nambah pupuk dari Tapi yang bagus lagi itu yang masih basah itu kalau untuk dicor itu kan. Bagusnya. Nah, yang bagus itu yang top. Tapi kalau sekarang ke musim kemarau kan mungkin pupuknya itu kan agak kering. Hamanya suka itu. Masih enak diaduk aja sama urea. 1 minggu dikukup sama terpal. Sudah itu sudah layak dipakai itu 1 minggu. Itu pupuknya dikucur atau Enggak, kalau itu dimasukin? di atas aja. Kalau yang bagus itu ini timun. Iya. Misalnya tengahnya tuh agak dilobang lah sedikit. Oh, dilobangin ya. Dilobangin. Sudah dilobangin itu baru buruk terus kasih. Nanti kalau misalnya di lubang, kalau nyiram itu berarti nggak terbang kan, kena sama air. Soalnya Itu. kalau terbang suka Mumbul itunya lah. hawanya karena kena daun. Kalau cuman gitu aja nanti kesiram itu semuanya habis lah ke apa tuh paret. Kalau nggak di lubang. Itu kalau masalah hamanya bisa teratasi. Nah, kalau masalah hama itu timun ya nomor satunya kan kalau timun nggak ada lagi lah. Cuman ulat ya. Ulat. Itu yang bagus tuh kalau ulat namanya indur. Kalau sehari-harinya itu nyebut kompidor misalnya. Ya. Sama itu misalnya trubus masuk juga tuh. Ingin bagus ya bambu hijau. Ya buat daunnya itu ya. Sama hama. Supaya tebal daunnya itu pakainya antrakol. Antrakol bukannya itu ya apa namanya kalau nggak salah obat jamur kalau nggak salah. Iya tuh harus antrakol tuh. Iya. Itu memang bagus juga pertumbuhan dari itu. Biar nggak ada campurnya juga. Itu dari daun tuh kan bisa tebal ya itu. Hijaunya ya lumayan juga. Ya obatnya cuman itu. Kalau masalah ulat itu nggak ada lagi lah yang bagus itu. Kalau kebeli. Kalau yang nggak kebeli ya lainnya nggak apa sampai rutin. Berarti tiap hari nih Bapak ngurusin timunnya. Iya memang betul. Pertama sendiri aja ya. Jadi kalau nggak rutin kan takut ada ulat namanya gerayak gitu Ya, kan. gerayak, Kalau ulat sudah gerayak. inggap ulat gerayak itu memang nggak bisa dikendalin ya itu. Udah langsung habis berarti. Langsung habis itu kan sampai timunnya tuh dia belang-belang gitu. Maka yang dijaga itu kalau timun tuh ya cuman ulat itu. Nomor 1 tuh ulat itu. Kira-kira harga timunnya sekarang tuh lagi berapa? Ya kalau sekarang timun itu 5.000. 5.000 per kilo. Sekarang tuh per kilo 5.000 sekarang tuh. Ini kira-kira 100 bata tuh biasanya kira-kira lah menghasilkan berapa? Itu kalau 100 bata, kalau yang normal itu Yang 100 normal, bata ya. itu sekitar 3 kintalan lah. 3 kintal. Satu pagi. Satu kali manen. Itu berapa kali panen timun? Itu tiap hari tiap hari. Tiap hari panen. Terus. Sampai berapa kali itu? Itu kalau normal pertumbuhannya, kalau normal itu ya. Jadi kalau misalnya metik sekarang tuh
timbah lagi pupuk, misal metik 2 kali 3 kali susul lagi. Jadi itu pucuk tuh nggak sendat dia, nggak sendat terus. Jadi jadi ngasih bunga sama apanya pentilnya itu susun, tapi ya terjamin makanya itu. Kalau ini memang sampai ngetop itu sampai berapa 25 kali panen. ya, sampai 30 itu. Sampai 30 kali 3 kilo tuh. Dikali 5.000 berapa coba? 3 kintal. Itu pengalaman saya itu. Pengalamannya tuh. Sehari dapat 3 kintal tuh kali 5.000. Kali lagi nanti tuh. Kali lagi 25 kali. 25 kali. Petani itu. Itu kalau lagi mujur. Kadang dah harganya kan namanya petani tuh. Buah-buahan ada naik, ada turun. Memang kalau timun, ya, kalau timun tuh sekarang bagus. Kalau bulan tadi itu sampai 10.000. Tuh sampai 10.000. Kalau timun, kalau yang bulan tadi tuh kan. Sekarang udah turun 5.000. Ya paling rendah itu sekarang ya paling rendah itu ukurannya 4.000, paling bawah 3.000. Tapi nggak ada lagi, jarang langsung melejit. Ya kalau lagi nggak ada lagi pasti biasanya suka kayak gitu. Harga-harga itulah palawija gitu. Sekarang kan model cabai itu kan turun yang merah. Kalau dulu tuh kan sampai 50, sekarang kan cuman berapa tuh 20-an lah. Tapi yang bagus tuh cabai hijau lagi yang bagus. Dikarenakan masukkan sayur. Kalau cabai hijau itu. Makanya saya itu mau ditanam tuh sama cabai hijau itu super lah namanya itu. Kalau Malawija. Itu kalau bawanya teh harus kemana ngejualnya Pak? Ya kalau sudah manen ya bandarnya ke sini juga. Ke sini. Iya dijemput. Iya. Tapi kan ini kan lagi jalannya kering gitu. Iya. Kalau misalkan bertanam lagi pas musim penghujan, gimana tuh? Ya itu memang susahnya dari situ. Tapi kita tapi kita harus sadar gimana. Dan mungkin saya penghasilan sampai istilahnya merugikan kan. Ya itu kita berpikir bagaimana caranya, entah sama motor, entah dibaiki dulu jalannya supaya kita bisa ngangkut yang hasil tadi kan. Jadi kita terjun di masalah istilah Malawija itu harus kita tuh benar-benar istilahnya diusahakan. Nah, itu ada juga kan jalan. yang ojeknya kan ada juga jalannya lah. Contohnya lah itu Bonteng Pahit kan. Ya walaupun di Tebu, walau dari sini kan bisa ke Bangkat. Nah, dikarenakan kalau misalnya sayuran itu lagi naik tuh walaupun upah tuh saya enggak rugi kan. Memang karungan namanya kalau timun itu ojek sekarung ke 10.000. Itu lagi musim hujan. Kalau sekarang tuh 5.000 kan. Kalau sekarang nggak buru lagi yang bandarnya langsung ke sini sendiri lagi. Mending gitu. jadi agak enak ya. Tapi kalau pas musim penghujan kita harus keluarin biaya lagi. Kalau sekarang 2 karung dia itu langsung bawa motor ke sini. Kalau pulang karung itu memang masuk mobil itu ke sini. Bandarnya itu Pak Dasep namanya. Tak kacang, tak apa itu bosnya itu Dasep kalau di sini itu. Kalau orang lain memang pinjam modal, tapi saya itu nggak luasnya takut nggak baik kebayar, tapi ya seolah-olah tenaga saya bagaimana supaya tumbuhnya itu bagus, gitu kan. Tapi itu satu-satunya jalan kalau saya nggak punya ya sama pupukan orang itu. Kira-kira, maaf nih nanya nih, udah berapa biaya yang udah dikeluarin dari pertama sampai sekarang? 8 juta. Berarti kalau 100 bata berarti 4 juta lah setengahnya ya. Setengahnya itu. Dikira. Maaf nih nanya nih, udah berapa biaya yang udah dikeluarin dari pertama sampai sekarang? Itu lama kalau perhitungan dari bos Dasep ya. Kalau bukan saya tapi kan. Itu dari 200 bata itu ponakan saya itu habisnya itu 8 juta. 8 juta. Berarti kalau 100 bata berarti 4 juta lah setengahnya ya. Setengahnya itu. Kali-kalian gitulah. Ya tapi orang gitu kan. Kalau saya tuh kan seolah-olah istilahnya predik sendiri bagaimana caranya jangan sampai kita minjem ke bos. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya tuh kan orang kecil lah. Gitu. Takut nggak dikasih lah kan malu. Jadi bagaimana caranya duit sedikit supaya bagus ya itu dia kolornya sama pupuk kandang saya itu. Memang pupuk kandang itu memang luas. Pertama saya itu dasar kan atau itu biji langsung pupuk kandang itu habisnya 5 karung. Ngambil lagi saya itu untuk pemupukan kedua kalinya itu kan sudah daun lebar kan daun 3 atau 4 tuh.
Itu habisnya 15 karung diaduk sama urea. Cuman itulah saya modal itu. Irit lah gitu. Iya, karena saya itu. Kalau orang lain ya mungkin kalau misalnya 8 juta itu paling indahnya masuklah 4 juta kan yang 100 bata itu. Tapi saya itu kan hitung-hitungannya nggak ada lah, cuman seolah-olah pikiran saya sendiri supaya bagaimana supaya irit jangan sampai terus-terusan beli dari toko gitu. Kalau pupuk ya, tapi kalau obat-obatan terpaksa lah, namanya kita kan nggak bisa bikin. Ya bikin juga bisa, saya juga, tapi kan takutnya itu kan cuman itu untuk bumbu aja lah. Boleh itu nggak Pak lihat kebunnya gitu? Boleh. Ilmiahnya. Iya boleh. Kita lihat guys, kita lihat ke kebunnya. Wah. Ya itu, ada mau tahu nggak itu? Ada itu tuh, ada apa? Kelelawar merah. Kelelawar merah. Nah, Bagus tuh kalau kena. ini bagus nih. Kalau apalagi kalau yang gede nih. Terbang. Tadi bunga-bunga itu. Udah. 3 hari lagi sudah besar nih. Iya bener nih. Nih tuh, udah ada tuh. 3 harian lagi panen tuh. Ini hama nih. Mungkin lihat tapi daunnya aduh lebar-lebar kayak gini. Aduh. 2 ininya. Tuh udah gede. Wah, gede ini. 1, 2, 3 hari lagi bisa dipanen. Dari Itu udah dari gede, bawah itu sampai ke sini itu terus belum selernya itu. Pangnya itu adalah. Pangnya ya. Wah, iya ini mah ini bakalan 3 hari lagi panen. Ini kan tersusun kan, menurun ini besok lagi, Besok lagi laginya. sudah tersusun kalau timun, makanya manennya itu 1 kali itu tiap hari lah. Tiap hari tuh ini buat hari besok, ini buat lusanya, ini buat itinya lagi tuh. Jadi terus tuh kayak gini tuh. Jadi, tiap hari makanya timun tuh terus naik ke atas. Itu cuma batangnya aja, belum selernya. Ini Belum kan yang itunya masuknya ya. seler tuh kan ininya kan tuh. Ini Cabang kalau cabangnya itu. itu tuh. Kalau cabang itu kan banyak juga itu. Ya ada tahun. Banyak timun itu kalau misalnya bagus pertumbuhannya itu kalau 100 bata tuh bisa menyampe lah 5 kintal 4 kintal itu. Ini kan cuma ambil pertengahan. Pertengahannya lah. Kita kan nggak tahu juga kan. Tahu abang yang sudah ya ukurannya cuma itu, yang 100 bata itu 3 sampai 4 lah kalau normal. Tiap pagi itu beresan ini. Ini harus naik-naikin ini. Kalau nggak dinaikin nanti ya itu. Ini kasihan. Tuh. Kayak harus ngurusin baby. Kayak ngurusin bayi kata orang di sini mah. Miara timun teh karena tiap hari pagi, siang, sore tuh diurusin kayak gini. Ini harus dibenerin. Tuh. Timun itu lainnya, timun itu memang jarang yang modal kacang itu ya, memang banyak juga jarang yang jadian lah kalau orang di Sunda itu. Kalau timun itu kadang-kadang jadinya gimana, misalnya harga segitu tuh kan sudah tahu lah orang tuh kan kebeli Honda, kebeli tanah kadang-kadang itu. Kalau misalnya sampai 200 bata itu ya karena kan harganya kali 5.000 sudah ngetop sebenarnya. Yang namanya teturus, ajir atau lanjaran yang kayak gini. Sekarang kan kita udah belajar timun dari pakarnya, pakar timunnya, dari narasumber aslinya yang gak abal-abal tuh. Semoga videonya bermanfaat ya buat kalian-kalian semua, belajar dari pakar Sita. Kalau kurang pupuk bisa pakai pupuk kandang. Ya, pokoknya intinya lebih pandai-pandai kita memikir dan bagaimana caranya mengolah uang itu bisa jadi lebih besar lagi lah dengan modal yang seminim-minimnya ya. Oke, kita akhiri videonya, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.